apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik. Nah, sekarang berjumpa kembali dengan Kak Ina dalam sekolah minggu online Pari Shalom Kupang. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita nyanyikan bersama-sama Yesus Kekasih Jiwaku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas cinta dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus menaruh Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan menjalani segala firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-55. Tapi Kak Ina akan membacakannya dari ayat 51 sampai ayatnya ke-55. Dan adik-adik harus tetap membacanya dari ayat 43 sampai ayatnya 55. Demikian bunyinya. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan di antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini adalah kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk mendapatkan aku, dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Baik adik-adik, sebelum Kak Ina menjelaskan, Kak Ina mau tanya, menurut adik-adik apa itu janji? Adik-adik silakan jawab ya. Nah, janji adalah sebuah ungkapan atau ucapan untuk menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, entah itu menolong atau entah itu membantu orang lain. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat menepati janji kita. Dan tema kita adalah tepati janji. Nah, adik-adik, di sini ada kisah di Alkitab yang bercerita tentang bagaimana seorang Laban dan seorang Yakub mereka mau menepati janji mereka masing-masing. Nah, adik-adik,
Laban dan Yakub adalah mertua dan juga anak mantu. Yakub adalah anak mantu Laban dan Laban adalah mertuanya Yakub. Nah, adik-adik, suatu hari terjadilah perselisihan antara Yakub dan Laban. Nah, perselisihan itu adalah suatu hari Laban membohongi Yakub. Laban membohongi Yakub dengan memperkerjakan Yakub bertahun-tahun lamanya. Dan suatu hari sesuatu terjadi yang menyakiti hati Laban. Istri daripada Yakub, yaitu Rahel, mencuri terafim miliknya Laban, dan itu membuat Laban sakit hati. Karena itu muncullah perjanjian ini. Adik-adik, perjanjian itu terjadi karena di antara Laban dan Yakub tidak ada kepercayaan. Mereka saling mencurigai satu sama lain untuk berbuat jahat. Karena itu, Laban dan Yakub mendirikan tugu sebagai suatu tanda perjanjian antara Laban dan Yakub. Nah, tugu itu biasanya didirikan oleh orang-orang di zaman itu untuk menunjukkan bahwa ada perjanjian yang dilakukan. Nah, isi daripada perjanjian Laban dan Yakub adalah yang pertama, Laban dan juga Yakub tidak boleh mendatangi atau melewati batu perjanjian tersebut atau tugu perjanjian tersebut untuk melakukan niat jahat. Dan yang kedua, Yakub tidak boleh menikahi lagi perempuan lain selain daripada anak-anak Laban, yaitu Rahel dan Lea. Nah, adik-adik, Yakub menerima tanggung jawab itu dengan berat karena perjanjian yang mereka ikrarkan itu di tugu perjanjian itu, mereka juga harus membawakan perjanjian itu kepada keturunannya turun-temurun. Dan itulah adalah tugas yang penting bagi Yakub dan juga Laban untuk memberitahukan kepada keturunannya, anak cucunya, bahwa mereka tidak boleh melewati tugu itu untuk melakukan hal yang jahat. Dan terkhususnya untuk Yakub, ia tidak boleh menikahi lagi perempuan lain. Nah, adik-adik, belajar dari bapak Yakub, ia melakukan janjinya itu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, Kak Ina mau adik-adik share tentang apa janji adik-adik terhadap seseorang. Mungkin itu adalah teman adik-adik, kakak adik-adik, atau orang tua adik-adik. Dan apakah adik-adik mau melakukan itu? Adik-adik membagikan itu di dalam buku catatan, atau adik-adik boleh bercerita hal itu dengan teman dan juga orang tua adik-adik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mampu untuk melakukan janji yang adik-adik sendiri buat, atau dalam perjalanan adik-adik tidak mampu untuk melakukannya karena berbagai alasan? Nah, sekarang yang kita belajar dari Bapak Yakub dan juga Bapak Laban, ketika mereka berdua berjanji, mereka menjadikan Allah sendiri sebagai saksi dari perjanjian mereka, dan mereka berdua bersungguh-sungguh untuk melakukan perjanjiannya dengan baik. Dan kakak berharap adik-adik semua dan juga kakak sendiri untuk mempraktekannya itu. Jadi ketika adik-adik ataupun kakak berjanji tentang apapun itu, contohnya saat adik-adik berjanji, saya harus belajar yang rajin untuk mendapatkan nilai yang terbaik, berarti adik-adik harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus belajar dengan baik agar mendapatkan nilai yang baik, karena janji adalah utang dan janji adalah tanggung jawab yang harus adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, sampai sini firman Tuhan yang bisa kakak Ina bagikan. Kakak harap kita dapat mempraktekannya untuk selalu menepati janji yang telah kita ucapkan. Amin. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa Surgawi.
bulan doanya adalah untuk orang tua, untuk kesehatan dan pendidikan, untuk teman-teman kita yang berulang tahun, dan khususnya untuk virus corona. Nah, sekarang adik-adik mengambil posisi yang baik dan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih dapat sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap menepati janji yang telah kami ucapkan kepada saudara kami, kepada orang tua kami, dan kepada teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati mereka berdua. Tuhan Yesus memberkati ayah dan ibu kami agar mereka dalam keadaan yang sehat dan apapun yang mereka berbuat boleh berhasil. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami agar kami senantiasa sehat selalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka, kiranya dengan tambahan 1 umur untuk mereka, itu dapat membuat mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk virus corona. Tuhan Yesus memberkati agar virus ini dapat berlalu dari bumi Indonesia dan juga dunia, agar kami dapat bertemu kembali lagi di sekolah minggu seperti biasanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, Tuhan Yesus menjaga kami semua agar terhindar dari bahaya dan juga virus tersebut. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu online kita. Tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu karena masih ada aktivitas. Dan adik-adik jangan lupa, minggu depan tetap akan ada sekolah minggu online. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Thank you.